Satu, kenalkan nama saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas disebut perancangan aplikasi website sebagai media penunjang dalam pembelajaran akademik di pesantren Al-Husna II Klaten. Pondok pesantren merupakan pembelajaran agama yang mengajarkan etika, moral, serta akhlak. Spesifik yang ada di pesantren yaitu adanya metode dan media pembelajaran yang masih secara turun-temurun, di mana orang kiai, ustadz maupun ustazah yang menjelaskan dengan santri menulis dan memahami apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Memasuki pendahuluan. Kitab ini merupakan kitab yang ditulis dengan bahasa Arab tanpa syafal, fathah, kasroh, dhammah, serta sukun. Dan kitab ini juga mempunyai keunikan di mana warna kertasnya berwarna kekuning-kuningan. Kitab kuning menjadi acuan utama dalam kalangan pesantren sebagai kajian agama dan referensi dalam rumusan masalah. Pondok pesantren Al-Husna II merupakan pesantren yang mengedepankan metode pembelajaran hafalan Al-Quran sehingga lemah pada pembelajaran kitab kuningnya. Terkadang para santri mengalami kesulitan dalam mendalami kitab kuning, belajar kitab kuning, mutolaah atau mengulang kembali pelajaran, dan membeli kitab, serta karena tidak adanya media acuan pendukung. Batasan masalah. Dengan memanfaatkan adanya sistem informasi yang ada, maka dibuatlah suatu sistem berbasis web responsif dengan spesifikasi pesantren Al-Husna II Klaten yang nantinya di dalamnya akan terdapat media-media penunjang dalam pembelajaran kitab kuning, baik dalam bentuk digital seperti teks, gambar, video penjelas, dan kitab-kitab yang sudah bermakna, serta terdapat kolom penjualan untuk seluruh wilayah. Website ini dapat diakses oleh semua. Tujuannya untuk memudahkan bagi acuan dalam belajar dan mutolaah, serta menunjang minat dan meningkatkan kualitas dalam pemahaman kitab kuning. Serta website ini juga dapat diakses oleh seluruh kalangan yang ingin belajar agama dengan referensi kitab kuning. Landasan teori di dalam teori ini terdapat beberapa pengertian seperti website, pesantren, kitab kuning, metode dan model pembelajaran, serta penjualan online atau e-commerce. Metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian terdapat pengumpulan data. Beberapa tahapannya seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dari berbagai sumber, dokumentasi, bagi bukti bahwa telah dilakukannya proses dalam penelitian. Perancangan sistem website menggunakan penerapan metode software development lifecycle dengan beberapa tahapan seperti itu analisa, desain, implementasi, penerapan, ujian, dan manage. Perancangan halaman penjualan. Karena di dalamnya tadi terdapat penjualan, maka dibuatlah suatu perancangan halaman penjualan dengan menggunakan penerapan metode benefit model unit, di mana metode ini merupakan biasa yang banyak digunakan dalam bidang industri guna untuk analisis dan desain yang tahapannya yaitu use case diagram dan sequence diagram. Berikut diagram alir pengguna dan diagram alir pembuatan website. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan beberapa metode yang ada, maka menghasilkan suatu implementasi atau perancangan sistem website sebagai berikut. Terdapat halaman utama web, halaman profil,
halaman admin, halaman media pembelajaran, halaman perpustakaan kitab seperti berikut. Halaman kolom penjualan yang dapat diakses oleh admin dan user, yang nantinya di dalamnya terdapat fitur-fitur seperti gambar, deskripsi, ulasan, riwayat, keranjang pesanan, dan transaksi. Juga akan ada cashback, karena website ini dapat diakses oleh seluruh wilayah. Jadi terdapat cashback dalam pembelian, dalam pelayanan. Kerangka pikir dalam perancangan sistem website, yaitu masalah, kesempatan, tujuan, perancangan, pengujian, serta hasil. Masalah, karena kurangnya pengembangan metode dan akses media informasi yang didapat dalam pembelajaran kitab kuning, sehingga membuat santri mudah merasa jenuh, kesulitan dalam mendalami, belajar, mutolaah, serta dalam pembelian kitab, Kesempatannya, pertama, meningkatkan minat dan kualitas dalam belajar kitab kuning. Dua, dapat diakses oleh semua kalangan yang ingin belajar agama dengan referensi kitab kuning. Tujuannya untuk memudahkan sebagai acuan dalam belajar dan mutolaah, serta meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kualitas dalam belajar kitab kuning. Perancangan menggunakan analisis pengumpulan data seperti di atas, serta membuat diagram alir untuk memudahkan dalam pembuatan kode program yang menggunakan penerapan metode STLC, UCD, dan UML. Pengujiannya, satu, dilakukan testing website dan transaksi pembayaran. Kedua, user dapat memberikan masukan kepada admin tentang segala hal yang dirasa kurang dan diperlukan dalam perubahan sistem website. Hasilnya menghasilkan aplikasi website sebagai media penunjang dan pembelajaran kitab kuning di pesantren Al-Sunnah Dua Gajan, yang di dalamnya terdapat media-media acuan dalam bentuk digital seperti teks, gambar, kitab-kitab yang sudah bermakna, serta video penjelasannya, dan juga terdapat kolom penjualan untuk seluruh wilayah. Kesimpulannya, dengan memanfaatkan adanya sistem informasi yang semakin berkembang, maka dapat diambil kesimpulan. Pertama, pemanfaatan teknologi informasi yang semakin pesat sangat dibutuhkan dalam penunjang media pembelajaran kitab kuning agar tidak monoton. Dua, dengan adanya website ini dapat dengan mudah diakses oleh semua kalangan yang ingin belajar agama dengan referensi kitab kuning. Yang ketiga, dapat mempermudah dalam pencarian informasi tentang kitab kuning termasuk pembelian untuk seluruh wilayah. Yang keempat, diharapkan dengan adanya website ini dapat membantu dan mempermudah para santri maupun orang-orang yang ingin belajar agama dengan referensi kitab yang di dalamnya sudah terdapat gambar, video, penjelasan, kitab-kitab acuan, dan pengajaran sudah pasti akan jelas akan sanatnya. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dari berbagai jurnal maupun makalah dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan dirasa salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.